Sahabat GPIB dimanapun berada, salam dari Ketapang, Kalimantan Barat. Semoga di pagi hari ini kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kembali lagi di program Morning Call GPIB bersama saya, Pendeta Aditya Pascal Pantau, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Ebenezer, Ketapang, Pospelkes, Seponti, Jaya. Saya menyapa kita semua dari lokasi pembangunan gedung gereja GPIB Ebenezer yang baru. Dan kami memohon doa dan dukungan dari sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada untuk segala proses dan tahapan pembangunan gedung gereja ini. Sahabat GPIB, sebelum kita memulai seluruh rangkaian aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kita di hari ini, marilah kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ada ungkapan syukur, hormat dan sembah kami naikkan kepadamu, ya Tuhan, atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan yang boleh kami rasakan dan alami. Kami berterima kasih karena Tuhan masih menuntun menyertai kehidupan kami, sampai Tuhan bangunkan kami di pagi yang indah ini, untuk kami menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami di dunia ini. Sebelum kami melangkah, sebelum kami beraktivitas, kami mohon tuntun dan sertai kami melalui firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak salah dalam menjalani kehidupan ini, melainkan kami selalu ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kami melakukan segala bentuk aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, tuntun kami. Kami telah sedia untuk mendengarkan dan merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini dibacakan dari kitab Yesaya pasal 13 ayat 4. Kitab Yesaya pasal 13 ayat 4 yang menyatakan, dengar, ada keriuhan di atas gunung-gunung, seperti suara kerumunan banyak orang. Dengar, ada kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berhimpun. Tuhan semesta alam sedang memeriksa barisan perang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu lagu pop rohani yang mungkin sering kita nyanyikan. Dia berjudul Waktu Tuhan. Dari lirik lagu ini, kita diingatkan dan juga memberikan pesan kepada kita tentang apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua untuk kebaikan kita. Meskipun terkadang kita menjalaninya dengan tidak sabar, atau bahkan menuntut supaya Tuhan mengikuti waktu dan keinginan kita. Tuhan harus menyesuaikan dengan waktu dan keinginan kita. Ya, manusia memang tidak mudah memahami dan menunggu waktu atau jawaban dari Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini berkisahkan tentang bagaimana bangsa Israel menunggu pertolongan dari Tuhan. Mereka menunggu pertolongan dari Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi mereka dengan kehancuran Babel. Sebelumnya, mereka harus menderita, mereka harus terbuang dan menunggu selama 70 tahun. Akan tetapi, karena kasih dan kemurahan Tuhan, mereka akan menerima pembebasan dari Tuhan. Nah, perikop ini mengisahkan nubuatan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya tentang hukuman yang akan menimpa Babel. Dikatakan bahwa Tuhan sedang memeriksa pasukan perang dan mengumpulkan tentaranya untuk melaksanakan hukumannya. Itu kita boleh lihat di ayat 4 dan ayat 5.
Nah, dari sini kita diingatkan bahwa waktu dan kehendak Tuhan tidak sama dengan waktu dan kehendak kita secara manusia. Banyak orang, bahkan mungkin kita juga berpendapat bahwa menunggu adalah hal yang paling tidak mengenakan. Ada juga yang mengatakan bahwa menunggu yang pasti aja itu menjengkelkan, apalagi menunggu yang tidak pasti. Bahkan mungkin saja pernah terlintas dalam pikiran kita, bahkan terucap dalam mulut kita, bahwa menunggu jawaban Tuhan atas doa yang kita sampaikan itu sangat melelahkan, itu sangat menjengkelkan, dan lain sebagainya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kepada kita, mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu bekerja dalam waktu dan ketentuannya. Sekali lagi, Tuhan selalu bekerja dalam waktu dan ketentuannya. Jika dalam menjalani kehidupan kita merasa seperti ditinggalkan, atau kita berada dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja, bahkan mungkin kita merasa atau berada di satu posisi di mana kita ini ditindas, lalu kita sudah berdoa, bermohon, minta pertolongan Tuhan, tetapi kok seperti tidak dijawab oleh Tuhan. Atau katakanlah sekarang ini kita sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja atas kita. Ingatlah bahwa waktunya adalah yang terbaik. Tunggu saja jawaban dari Tuhan. Tapi bukan menunggu lantas berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, tetapi menunggu dengan iman, harap, dan percaya kepadanya, sambil kita tetap mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Bersabar dalam penantian, dan terus mengerjakan karya keselamatan bagi sesama ciptaan. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel dan membebaskan mereka pada kala itu. Tuhan yang sama juga akan membebaskan kita dari kemelut yang melilit dan menghimpit kita. Maka sambil menunggu jawaban Tuhan, kita harus tetap mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Sambil menunggu, kita berdoa. Mohon hikmat dari Tuhan, agar kita tidak salah melangkah ketika kita menanti jawaban dari Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, selamat menunggu. Selamat menunggu jawaban dari Tuhan. Ingat, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan mengasihimu. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kekal dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena kami kembali diingatkan, dibekali oleh firman Tuhan yang mendasari aktivitas kehidupan kami di hari ini. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga ketika kami menempatkan firman-Mu untuk menuntun dan menyertai kami, maka kami tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Kiranya Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, hadir dalam keluh kesah kami, dan hadir di saat kami selalu merengek, meminta pertolongan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini terkadang kami meninggalkan Tuhan. Terkadang kami melupakan Tuhan. Bahkan kami terkadang tidak percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini, kami diingatkan lagi bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Sabar menunggu waktu Tuhan sambil kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki ketika menunggu jawaban dari Tuhan. Mampukan kami untuk itu ya Tuhan. Mampukan kami untuk selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki terhadap
sesama ciptaan. Mampukan kami ya Allah, sebelum melangkah menjalani aktivitas di pagi hari ini, mampukan kami untuk diingatkan terus oleh firman Tuhan, dibekali terus oleh firman Tuhan, untuk menunggu jawaban dari Tuhan. Mungkin ya Allah, kami semua, atau beberapa di antara kami sedang menunggu jawaban Tuhan atas segala doa dan permintaan yang kami naikkan, kami sampaikan kepada Tuhan. Maka sambutlah itu ya Tuhan. Dengar jeritan tangis dan sendingkanlah telingamu, jawab doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Tapi kami percaya, sesuai dengan waktu dan ketetapan yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah sediakan. Tapi tetap ingatkan kami untuk mengatakan waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melangkah menjalani kehidupan di hari ini. Kami mohon perlindungan Tuhan. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sehingga melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kami dalam beraktivitas, pekerjaan, pelayanan kami di sepanjang hari ini, kami boleh mencerminkan kasih dan karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah Morning Call edisi 9 April 2024. Selamat memulai seluruh rangkaian aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan di hari ini. Ingat, waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.